Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Baik, Aditya sudah ada, Aditya Duta sama siapa? Zulfa Malika ya? Udah, Pak. Zulfa sudah ada ya? Satu lagi siapa Aditya? Zulfa Malika sudah ada. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Tolong dibuka kameranya, teman-teman. Untuk awal kelas kita. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Baiklah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa berkumpul kembali, kumpul dalam online learning ya, pembelajaran online kita. Dan sekarang kita tidak terasa sudah sampai ujung, sudah sampai hampir di ujung pembelajaran kita. Jadi ini masih termasuk proses pembelajaran. Nah, sebetulnya teman-teman kemarin ketika awal-awal itu saya katakan boleh dalam penyampaian materi itu bisa menggunakan video, bisa menggunakan yang namanya instrumen ataupun tambahan bahan-bahan yang lainnya agar lebih menarik. Boleh juga, tidak apa-apa. Gitu. Jadi bukan hanya PowerPoint saja, dan hanya PowerPoint saja ataupun hanya sebatas slide gitu, tapi bisa dengan yang namanya bahan materi yang lainnya. Tapi nggak apa-apa. Sudah bisa membuat PowerPoint itu sudah bagus untuk semester 1 ya, sudah mampu belajar PowerPoint itu sudah bagus sekali. Apalagi nanti ketika sudah S2 itu sudah harus betul-betul menguasai. Tapi masalahnya biasanya yang menjadi kendala mahasiswa ini ketika diberikan kesempatan untuk presentasi, nah dia hanya sekedar faqat mujarrad al-qira'ah, just reading. Jadi hanya membaca saja. Nah ini yang tidak saya harapkan sebetulnya, gitu kan. Jadi saya kalau ngajar di UIN itu ketika dia menjelaskan pakai PowerPoint, kamu pakai PowerPoint buat capek-capek hanya untuk dibaca saja. Nah, kamu buat capek-capek, ngelembur dan segala macam hanya untuk dibaca saja. Terus apa bedanya kamu baca buku kan gitu. Jadi PowerPoint ditampilkan itu poin-poinnya, namanya juga kan PowerPoint, kuat, the power of point gitu, ataupun PowerPoint, kekuatan poin-poin. Tapi isinya ya poin-poin, maka harus dijelaskan sejelas mungkin. Caranya bagaimana? Ya caranya seperti ngajar, memahamkan orang. Menjelaskan itu kan memahamkan orang agar paham apa yang kita maksud, agar paham apa yang kita sampaikan. Itu menjelaskan. Kalau membaca, belum tentu orang yang mendengar bacaan kita itu paham. Tapi kalau orang menjelaskan, nah itu nanti akan timbul yang namanya feedback. Wah, saya kurang jelas ini. Gitu. Kalau hanya baca saja, itu hampir semuanya nggak jelas. Gitu. Ya, jadi harus dipahami. Pak nanti dianggap belagu lagi, Pak, dianggap jumawa lagi, dianggap sombong lagi. Ini jangan takut, harus beda dari yang lain gitu. Makanya dari sekarang harus sudah dilatih performa kalian ketika speaking in front of the public. Nah, itu harus dilatih, digembleng dari sekarang. Kemampuan ataupun mental kalian dalam berbicara di atas podium gitu kan. Jadi PowerPoint itu hanya sebagai bahan saja, hanya sebagai persiapan saja. Mentalnya sebetulnya ada di dalam diri kalian. Wah, PowerPoint-nya bagus, luar biasa, udah hampir perfect lah gitu.
tapi nanti cara penyampaiannya, metode penyampaiannya tidak menarik, sama saja. Gitu. Bahkan ada orang yang dia PowerPoint-nya biasa saja sebetulnya. PowerPoint-nya cuma poin-poin gitu aja, gambarnya polos juga, kemudian tidak dibarengi sama animasi-animasi yang menarik gitu. Tapi menyampaikannya menarik. Nah, itu yang hebat kayak gitu. Makanya ada yang mengatakan bahwasanya entah pepatah atau apa ini. At-thariqatu ahamu minal mada. Jadi metode penyampaian itu lebih penting daripada materinya. Wal mudarisu ahamu minat thariqah. Dan si gurunya itu lebih penting daripada metodenya. Waruhul mudarrisi khairun min mudarrisi nafsi. Tetapi ada yang lebih penting dari si gurunya itu, yaitu adalah jiwa sebagai guru ataupun roh guru. Jadi jiwa sebagai guru ataupun mental juga ya, bisa kita sebut sebagai mental ataupun jiwa. Ketika dia mengajar, dia menjiwai atau tidak. Gitu. Ketika dia mengajar, dia menginspirasi atau tidak. Kalau hanya sebagai guru ataupun sebagai orang yang dia menjelaskan kepada murid-muridnya hanya sekedar membuat paham saja, tidak menginspirasi. Nah, itulah yang sebetulnya terjadi di negara kita sekarang ini. Gitu, ya. Jadi nggak apa-apa dijelaskan. Jadi jangan hanya terpaku dengan apa yang ada di PowerPoint, tapi kalian punya catatan sendiri. Gitu, punya catatan sendiri. Yang di PowerPoint mungkin dibaca sekedarnya saja, tetapi penjelasannya lebih mendalam. Gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masjid. Kalau yang saya lihat masjid itu terbagi menjadi dua, masjidul taqwa dan masjidul dirar. Masjidul taqwa itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. La masjidun, bahwasanya sesungguhnya masjid itu didirikan atas dasar takwa. La masjidun ussisa 'ala taqwa, didirikan, dibangun, dipondasikan atas dasar takwa. Min awwal yaumin an taquma fi, dari awal hari kamu bangun di dalamnya ataupun kamu ada berada di dalamnya. An taquma fihi maksudnya awali harimu dengan yang namanya bangun di masjid, bukan bangun di masjid. Masuk ke dalam masjid awal hari yaitu adalah subuh. Jadi ini khitobnya ya, khitobnya itu memang untuk laki-laki karena memang yang diwajibkan untuk sholat jamaah di masjid itu adalah laki-laki. Maksudnya min awwali yaumin an taquma fi, itu awali harimu dengan mendatangi masjid itu untuk sholat subuh. Fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu. Di dalamnya, di dalam masjid itu ataupun di dalam sebuah masjid terdapat banyak laki-laki yang senantiasa membersihkan dirinya. Jadi dalam masjid itu bukan untuk main-main, tetapi untuk membersihkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Gitu, ya. Jadi kenapa di masjid itu sebagai tempat untuk mensucikan diri kita? Karena Allah suka orang-orang yang bersuci. Oleh karena itu, setiap kita mau sholat itu wajib kita bersuci dengan cara berwudu, gitu. Berwudu. Tetapi memang tidak apa-apa masuk masjid tidak punya wudu, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ketika mau hendak sholat, maka syarat utamanya adalah harus berwudu, gitu. Ya. Jadi yang kedua adalah masjid dirar. Masjid dirar ini adalah masjid yang dibuat oleh para musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Jadi dulu itu sejarahnya ada yang namanya masjid yang mana dibuat sebagai sebagai manipulasi, bukan manipulasi, ya sebagai tipuan lah, tipuan. Bentuknya seperti masjid, tapi di dalamnya untuk menyusun siasat menghancurkan Islam. Gitu. Itu kalau nggak salah ceritanya didirikan oleh orang-orang Yahudi, yang mana di dalamnya mereka mengirim para orang-orang Islam yang disogok gitu ya, munafik, untuk menghancurkan Islam dari dalam. Gitu. Jadi masjid itu dipersiapkan bukan untuk sholat berjamaah, bukan untuk yang namanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi untuk sebagai kamuflase, sebagai kamuflase ya. Jadi bunglon ya, berkamuflase anak-anak di masjid, tetapi di dalamnya itu menyusun siasat untuk menghancurkan Islam. Nauzubillah summa nauzubillah.
Kalau zaman sekarang ini alhamdulillah kita lihat bahwasanya masjid ini sudah banyak dan bertaburan di mana-mana. Jadi seperti halnya kota-kota besar di Indonesia, alhamdulillah tidak kalah dengan negara-negara Islam yang lainnya. Seperti di Istanbul yang terkenal dengan kota dengan 1000 menara. Istanbul, kemudian Kairo itu kota dengan 1000 menara. Jadi di mana-mana setiap 1 kilometer persegi itu mungkin bisa sampai ada 5 sampai 8 masjid. Ya, kalau di kita ini adalah kalau nggak surau, kalau nggak musola, masjid. Saya di Malaysia 3 tahun itu jarak masjid satu dengan masjid yang lainnya bisa jadi 2 kilometer, 3 kilometer. Gitu. Kalau kita kan di sini ada surau-surau kecil ya, di sana ada juga surau-surau kecil, tapi tidak banyak. Mungkin karena penduduknya juga tidak banyak ya kan. Jadi ketika orang pergi ke masjid itu ya pakai mobil, pakai motor, gitu. Karena memang masjidnya jauh-jauh jaraknya, tetapi besar-besar, masjidnya besar. Gitu. Sedangkan surau di sana ada, tetapi tidak banyak. Gitu. Dan masjidnya indah-indah, tidak kalah dengan di Indonesia juga, masjid-masjid di Malaysia. Maka nanti akan kita dengarkan dari teman-teman, dari Aditya sama Zulfa. Zulfa sudah dibuka, oke. Jadi nanti bagaimana masjid dan juga pengaruhnya, gitu ya. Pengaruh masjid terhadap emak-emak, gitu kan. Pengaruh masjid terhadap anak-anak itu bagaimana? Pengaruh masjid kepada bapak-bapak itu bagaimana? Apa sikap bapak-bapak ketika dia itu ada yang namanya pengajian di masjid? Bagaimana mereka mengikuti atau tidak? Bisa juga ditarik dengan keadaan di kampung kalian ataupun di tempat kalian. Bagaimana keadaan masjid yang ada di sana? Kebetulan saya juga pengurus masjid di sini sebagai sekretaris. Jadi tahulah apa namanya bagaimana perjuangan para takmir masjid untuk memakmurkan yang namanya masjid ini. Apalagi sekarang ini kita lihat keadaan masjid sekarang makin sepi karena diterjang ataupun dihantam oleh yang namanya corona, COVID-19. Makanya bagaimana yang namanya siasat kita ataupun cara kita untuk bisa tetap mengkaitkan yang namanya hati kita dengan masjid. Karena salah satu ada dikatakan dalam hadis Nabi, ada 7 golongan manusia yang dia itu diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak yang mana semua makhluk tidak dapat memberikan naungan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah nomor 3 adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang laki-laki yang hatinya itu terpaut dan terkait dengan masjid. Jadi ketika dia ada dimanapun, kemudian masuk waktu sholat, yang dia ingat adalah, wah ini saya harus ambil wudhu dan saya harus ke masjid. Itu dalam perjalanan. Dalam keadaan berdagang, dalam keadaan yang namanya beraktivitas, ngajar, kemudian sekolah, dan lain sebagainya, ketika sudah mendengar suara azan, maka dia hatinya akan terpaut dengan masjid. Itulah salah satu ciri seorang laki-laki yang ahli surga yang mana diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana makhluk yang lain tidak dapat memberikan naungan. Gitu. Yaumal la dzilla illa dzilluhu. Oke, silakan dari Aditya dan Zulfa, waktu saya persilahkan. Saya persilahkan. Nah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 9 akan menjelaskan yaitu fungsi masjid dan pengaruhnya. Sebelum kita menjelaskan, perkenalkan dulu kelompok kami yang beranggotakan. Pertama, saya sendiri Zulfa Malika Amana, dan yang partner saya Aditya Dika Ramadan. Lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi masjid. Menurut Al-Munawwir, kata masjid itu berasal dari kata sajadah yasjudu yang artinya tunduk ataupun hormat. Dimana tunduk atau hormat ini di tempat yang suci, maksudnya tempat suatu tempat yang dikatakan suatu tempat yang dimana kita di sana beribadah,
untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa. Dan secara etimologi, masjid juga berarti tempat sujud atau tempat orang bersembahyang menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh Islam. Pengertian masjid secara sosiologis itu berkembang pada masyarakat Islam Indonesia yang dipahami sebagai suatu tempat atau bangunan tertentu yang diperuntukkan bagi orang-orang muslim untuk mengerjakan sholat yang terdiri dari sholat wajib maupun sunnah dan kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita lakukan di dalam masjid. Sebenarnya definisi masjid ini banyak sekali dari para kalangan ulama, dan dalam pengertian sehari-hari juga masjid itu merupakan bangunan yang dibuat sebagai tempat untuk melaksanakan sholat. Namun karena akar katanya itu berasal dari kata sajadah sujudan yang bermakna tunduk dan patuh, maka hakikatnya masjid adalah tempat untuk melakukan segala aktivitas yang mengandung unsur kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Al-Qur'an menegaskan bahwa masjid itu harus suci dari kegiatan yang mengandung unsur kemusyrikan seperti dalam Quran surah Al-Jin ayat 18. Dan sesungguhnya masjid adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan peran masjid itu juga bukan hanya sekedar fasilitas pelaksanaan sholat saja ya, namun juga pada zaman Rasulullah dulu masjid itu digunakan sebagai sentral sentral pemerintahan ya, pengendalian pemerintahan baik administrasi, dakwah, mengadakan musyawarah dan fungsi-fungsi lainnya yang nanti akan dijelaskan di slide berikutnya oleh Adit ya. Lanjut. Ya, ini tadi ya udah jelasin kalau masjid itu dipahami sebagai tempat yang dipakai untuk baik itu sholat sunnah, pokoknya acara-acara kegiatan yang itu mengandung unsur untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga ada musola ya. Biasanya kan kita dengar ada musola, ada langgar, ada masjid. Sebenarnya musola itu juga dipakai untuk tempat sholat, namun karena kapasitas untuk menampung seseorangnya itu tidak sebesar masjid yang bisa menampung ratusan atau bahkan ribuan jamaah. Di sini juga ada penyebutan masjid sebanyak 19 kali. Ada beberapa yang pernah saya baca, ada juga 28 kali dalam Al-Quran disebutkan penyebutan masjid itu sendiri. Ini kalian bisa baca, mungkin nanti bisa dibaca dari nomor 1 sampai nomor 19. Dalam Quran surah Al-Isra ada, dalam surah Al-Baqarah, Al-Hajj, sampai Al-Baqarah 187. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Adit mengenai komponen-komponen masjid. Komponen-komponen masjid. Yang pertama ada mihrab. Mihrab merupakan sebuah ruang atau cekungan kecil yang masuk ke dalam dinding sebagai tempat untuk mengarahkan sholat ke arah kiblat dan Ka'bah di Makkah. Mihrab biasanya berbentuk setengah lingkaran atau persegi sebagai tempat imam memimpin sholat. Sebuah teori tentang asal mihrab menyatakan bahwa mihrab merupakan sebuah petunjuk arah kiblat diadopsi dari bagian ruangan dengan gereja atau kuil di Persia. Mihrab dalam bahasa Arab yaitu berarti melawan atau berperang. Yang kedua ada mimbar. Mimbar berasal dari kata mimbar yang berarti tempat berkhotbah, kursi, singgasana atau tata. Umumnya terbuat dari kayu yang dihias atau diukir, merupakan kursi tinggi untuk mendudukinya melalui beberapa anak tangga. Perkata mimbar dalam bahasa Jawa disebut pengimbaran, dalam bahasa Sunda disebut paimbaran, artinya tempat mimbar. Tempat khotib memberikan ceramah sebelum sholat Jumat dilaksanakan. Mimbar digunakan sebagai tempat berkhotbah atau ceramah sebelum dilakukan sholat Jumat yang berisi unsur alamiah dan muamalah. Biasanya mimbar berdampingan dengan mihrab, di sebelah kanannya menghadap ke jamaah. Yang ketiga ada san. San bagian dari masjid merupakan lapangan terbuka atau tanpa atap dalam halaman masjid. Di tempat ini dibangun sebuah kolam pancuran air sebagai sarana bersuci atau berwudu. Saat ini, san sudah jarang dijumpai karena tempat mengambil wudhu sudah ditempatkan di bagian tepi bangunan atau di luar bangunan masjid. Yang keempat ada liwan. Liwan merupakan ruangan yang luas tempat para jamaah melaksanakan sholat dan duduk mendengarkan khotbah.
Di dalam Liwan terdapat beberapa ruangan atau komponen masjid lainnya seperti mihrab, mimbar, maksurah, zawiyah, dan dika. Lanjut, ada dika. Dika dapat dijumpai juga dalam Liwan. Dika biasanya dibuat dari kayu atau tembok berbentuk panggung kecil yang digunakan wakil imam untuk mengulang ucapan-ucapan imam pada saat tertentu. Misalnya, ucapan Allahu Akbar. Dika juga digunakan sebagai tempat muazin mengumandangkan azan kedua yang pertama di menara dan iqamat sebagai penanda memulai sholat. Selanjutnya ada riwak. Riwak adalah serambi yang mengelilingi masjid, biasanya berdinding penuh atau hanya dibatasi oleh tiang-tiang. Pada masa Nabi Muhammad SAW, bagian riwak ada di tengah Masjid Nabawi, Madinah yang dikenal dengan nama Sufah, tempat tinggal para fakir miskin dan tempat Nabi Muhammad SAW memberi pelajaran agama Islam. Lalu ada menara. Menara disebut juga menara atau manarah, merupakan bangunan tinggi dan ramping tempat mengumandangkan azan sebagai panggilan untuk menunaikan ibadah sholat. Namun, sekarang fungsinya lebih untuk menaruh pengeras suara saja atau yang biasa disebut toa masjid. Menara ini biasa dibangun di dekat masjid sebagai komponen masjid agung. Yang kemudian ada kubah. Kubah merupakan bagian atap masjid, bentuknya seperti bola terpancung yang dijadikan atap pembuatan kubah pertama kali dibuat pada Masjid Al-Sakhroh atau masjid di Yerusalem pada masa Khalifah Abdul Malik pada tahun 685 sampai 688 Masehi dari dinasti Bani Umayyah. Selanjutnya, fenomena Masjid Taqwa dan Masjid Darir akan disampaikan oleh Saudari Zulfa. Baik, lanjut lagi pada fenomena Masjid Taqwa. Tadi udah dijelasin juga sama Ustadz Fahmi bahwasanya Masjid Taqwa itu kan sesuai dengan namanya juga ya. Masjid Taqwa itu dibangun atas dasar takwa. Sudah tertuang juga di dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 108 kalau tidak salah, ya 108. Jadi seperti dalam Quran surah At-Taubah ayat 108 itu yang artinya janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya, karena di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Takwa menurut arti bahasa juga artinya adalah memelihara diri dari bahaya. Di mana dalam agama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berarti mematuhi perintahnya supaya terpelihara dari hal-hal yang menjauhkan kita untuk selalu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya seharusnya masjid menjadi cermin kesolehan pribadi maupun sosial sebagaimana terekam jelas melalui masjid Quba. Dalam Quran surah atau ayat 108 ini, maksud dari Masjid Taqwa ini adalah Masjid Quba. Karena Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW ketika beliau hendak hijrah ke Yastrib waktu itu, dari Mekah ke Yastrib. Dan selain itu Masjid Taqwa ini bisa menjadi suatu melahirkan peradaban Islam yang madani, tidak mudah terpecah belah hanya karena perbedaan paham. Karena Masjid Quba ini pada waktu itu dijadikan waktu dalam pembuatannya itu belum ada perintah untuk sholat kalau tidak salah. Nah, perintah sholat Jumat maksudnya. Pada saat bersamaan juga di situ ketika itu ada turun surah Al-Jumu'ah ayat 9 kalau tidak salah, untuk turunnya bahwasanya untuk mengerjakan sholat Jumat. Dan intinya dalam Masjid Taqwa ini diharapkan hal-hal yang sebenarnya bukan masalah Masjid Taqwa ini ya, maksudnya semua masjid itu insya Allah kalau jika niatnya itu dengan takwa, dengan keimanan, insya Allah juga bakal berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi hal-hal yang
membuat kemudaratan itu tidak ada gitu. Jadi seperti kayak Masjid Dirar, nanti kita bahas tentang Masjid Dirar juga, bahwasanya itu terdapat juga dalam Quran surah At-Taubah ayat 109. Lanjut Dit. Ya, di fenomena Masjid Dirar. Sebenarnya dalam fenomena Masjid Dirar ini juga dijelasin tadi ya, bahwasanya ini dilakukan oleh golongan kaum munafik yang ingin memecah belah umat Islam gitu, dengan cara tadi Ustaz kami bilang untuk memanipulasi supaya orang-orang Islam itu beralih untuk sholat di situ. Padahal ada hal-hal siasat yang mereka lakukan untuk menghancurkan umat Islam. Di dalam Quran surah At-Taubah ayat 109 itu, di mana Masjid Dirar itu diberikan, maka apakah orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah adalah keridoannya, itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunan itu roboh bersama dengan dia di dalam neraka jahanam. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Di situ berarti ketika kita membangun masjid untuk hal kemudaratan juga, maka dia juga akan jatuh sama-sama bersama dengan bangunan yang dibangun itu. Dan awalnya ini diprakarsai oleh Abu Amir Ar-Rahib. Kalau nggak salah ini dari kalangan suku Aus kalau tidak salah, yang didukung oleh orang-orang munafik lainnya. Dan juga dia juga Abu Amir Ar-Rahib ini juga meminta bantuan kepada Heraklius kalau tidak salah, Raja Romawi Heraklius, untuk sama-sama untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada awalnya Rasulullah sebenarnya tidak tahu kalau misalnya ini dibangun oleh orang-orang munafik, karena pada waktu itu yang membangunnya itu saya lupa. Dia udah minta izin nih ke Rasulullah, misalnya nih, wahai Rasulullah, saya mau bangun masjid ini untuk keperluan orang-orang, untuk orang-orang yang kedinginan, untuk orang-orang yang istirahat di situ, sehingga mereka bisa dengan nyaman untuk sekedar untuk beristirahat ataupun hal-hal yang bisa dilakukan dalam situ untuk kebermanfaatan. Namun kan pada masa itu juga Rasulullah sedang ada perang Tabuk ya, ketika dia datang kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, saya akan sholat tempat kamu, tetapi setelah saya habis dari perang Tabuk. Nah, setelah Rasulullah pulang dari perang Tabuk itu, baru turunlah ayat yang tadi At-Taubah dari 107 sampai 111 deh kalau ceritanya. Kalian bisa buka Al-Quran sambil buka Al-Quran dari 107 sampai 111 sambil baca artinya. Di ayat 107 itu dia Rasulullah di dalam ayat 107 Allah Subhanahu wa taala bersabda, dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Dan mereka pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Yang dimaksud dengan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu itu ialah seorang pendeta Nasrani yang tadi Abu Amir, yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya dari Syria untuk melaksanakan sholat di masjid yang mereka dirikan, serta membawa tentara Romawi yang memerangi kaum muslimin. Tetapi Abu Amir tidak jadi datang karena ia mati di Syria, dan masjid yang didirikan untuk kaum munafik itu diruntuhkan atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkenaan dengan wahyu yang diterimanya setelah kembali dari perang Tabuk. Demikian itu saja yang mengenai Masjid Dirar. Selanjutnya fungsi masjid disampaikan oleh Adit.
Cara memakmurkan masjid. Yang ada 3 cara untuk memakmurkan masjid. Yang pertama itu secara hisiah atau bangunan. Berarti dengan cara membangun fisiknya dan memeliharanya. Namun perlu diperhatikan tujuan pendiriannya secara jelas dan benar agar tidak mubazir. Seperti diperingatkan Nabi Muhammad SAW, masjid-masjid dibangun dengan megah, tetapi sepi dari pelaksanaan petunjuk Allah. Hadis riwayat Baihaqi. Yang kedua itu secara maknawiyah, yang berarti tujuan, berarti mengisinya dengan aktivitas sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sholat dan aktivitas yang lainnya, yakni pembinaan jamaah dan pemberdayaan umat, termasuk pula mengelola, mengurus, dan melaksanakan segala kegiatan masjid sesuatu dengan aturan Allah yang berhubungan dengan masjid, seperti dianjurkan untuk memulai dengan kaki kanan dan berdoa ketika masuk, serta memulai dengan kaki kiri dan berdoa ketika keluar. Yang ketiga itu ada secara istimaiyah atau berdasarkan kegiatan. Kegiatan ini dapat dilihat berdasarkan ruang lingkup kelembagaan masjid itu sendiri. Seperti yang pertama itu ada lembaga dakwah dan bakti sosial. Kegiatan dakwah bisa dilihat dalam bentuk pengajian atau tablik, diskusi, silaturahim, dan lain-lain. Adapun kegiatan bakti sosial bisa dalam bentuk penyantunan anak yatim, khitanan massal, zakat fitrah, pemotongan hewan kurban, dan lain-lain. Yang kedua itu ada lembaga manajemen dan dana. Hal ini erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia pengelola atau pengurus, khususnya visi, kreativitas, dan wawasan mereka dalam menghidupkan potensi masjid. Yang ketiga itu ada lembaga pengelola dan jamaah. Antara pengelola dan jamaah terjalin ikatan yang dapat dipisahkan dari kegiatan masjid. Kedua komponen ini merupakan pilar utama yang memungkinkan berlangsungnya beraneka kegiatan masjid. Kemudian ada fungsi masjid. Fungsi masjid sangat banyak, meski sekarang fungsi itu sudah dialihkan ke lembaga lain, walaupun masjid saat ini tidak lagi berfungsi sebagaimana fungsi masjid pada masa Rasulullah, tapi nilai-nilai yang diajarkan Nabi harus tetap disalurkan, dan itu dapat terwujud melalui muzakaroh, yaitu saling ikat mengikat. Masjid di masa sekarang dan berbeda dengan masjid di masa Rasulullah, ya di mana masjid itu berfungsi sebagai tempat ibadah, lalu sebagai tempat konsultasi dan komunikasi yang berkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Juga sebagai tempat pendidikan, sebagai tempat santunan sosial, sebagai tempat latihan militer, serta persiapan alat-alatnya. Selanjutnya juga bisa tempat pengobatan korban perang, tempat merawat orang sakit, tempat perdamaian dan pengadilan sengketa, serta sebagai aula dan tempat menerima tamu. Ditambah lagi sebagai tempat menawan tahanan perang, serta pusat penerangan dan pembelaan agama. Namun di masa sekarang itu, fungsi masjid itu yang pertama ada tempat musyawarah. Itu masjid dijadikan sebagai musyawarah oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya dalam rangka mengatur dan mengelola urusan agama dan kehidupan dunia mereka. Masjid merupakan tempat yang paling utama untuk melakukan musyawarah, karena di dalamnya seorang muslim jauh dari hawa nafsu dan godaan-godaan syaitan. Maksudnya sebagai tempat musyawarah itu contohnya itu sebagai tempat badan pengurus masjid, juga bisa tempat rapat hari besar acara Islam, juga bisa kalau di organisasi itu bisa juga ekstrakurikuler prohis. Yang kedua itu ada pusat pendidikan dan tempat memberi fatwa. Masjid juga dijadikan sebagai tempat memberi fatwa oleh Nabi Muhammad SAW dan para alim ulama kepada kaum muslimin untuk berbagai masalah mereka, baik yang berkaitan dengan urusan agama maupun dengan persoalan kebudayaan mereka. Contohnya itu di masa sekarang itu seperti kajian Islam, sepertinya kayak kajian Islam Mama Dede, Ustadz Abdul Somad. Kalau di organisasi itu seperti ROS itu secara mentoring. Yang ketiga ada sebagai tempat pengadilan. Bila terjadi perselisihan, pertengkaran, permusuhan di antara kaum muslimin, maka harus didamaikan, diadili, dan diberi keputusan hukum dengan adil yang pelaksananya di dalam masjid. Upaya-upaya tersebut dilakukan agar kaum muslimin mendapatkan kedamaian jiwa dan menemukan kenyamanan. Contohnya itu saya jarang melihat di masjid sebagai tempat pengadilan, tapi pernah dengar tempat pengadilan itu seperti buat menyelesaikan kasus pembohongan atau pendustaan atau fitnah, yaitu melakukan pengadilan di masjid dengan menggunakan sumpah Al-Quran. Yang keempat itu ada sebagai tempat penyambutan utusan. Nabi Muhammad SAW pernah menyambut utusan dari Nasrani Najran di dalam masjid. Rombongan tersebut berjumlah sekitar 60.000 orang. Mereka disambut
masjid oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW juga mengutus Abu Ubaidillah bin Jarrah agar menyelesaikan masalah dan mendamaikan mereka dalam perselisihan. Kemudian ada sebagai tempat akad nikah. Pemilihan tempat pernikahan di masjid tidak dilakukan lagi buat tempat yang paling suci. Untuk mengikat janji pernikahan itu dilaksanakan di dalam masjid. Hal ini agar masyarakat muslim yang datang untuk menghadiri acara pernikahan itu dapat ditampung di ruangan masjid. Selanjutnya yang terakhir itu ada sebagai tempat bersujud. Masjid juga berfungsi sebagai tempat berzikir untuk menyucikan hati, menenteramkan jiwa, dan mengkhusyukkan kalbu. Sehingga seseorang bisa bersikap santun dan rendah hati. Dengan metode zikir, kesombongan dan keangkuhan seorang diharapkan bisa luruh. Seseorang pun lalu bisa berintrospeksi terhadap kesalahan dan dosa diri sendiri tanpa harus mencari-cari kesalahan orang lain atau berusaha mencari kambing hitam. Masyarakat bisa mendekatkan diri mereka dengan melakukan berzikir di masjid. Contohnya itu sebagai iktikaf di masjid dan muhasabatil Quran. Baiklah, pada pembahasan kali ini mungkin kita dapat simpulin ya, fungsi masjid itu di zaman Rasulullah itu ada dua. Satu, yang dibangun atas dasar takwa, yang kedua dibangun atas dasar permusuhan. Kalau yang masjid dibangun atas dasar takwa tadi seperti At-Taubah ayat 108, masjid yang dibangun atas dasar permusuhan itu dari At-Taubah 107 sampai 108 mengenai karakter-karakter orang-orang munafik. Dan ada 3 fungsi yang menurut saya yang perlu dipertahankan sampai saat ini, karena kan fungsi zaman Rasulullah itu sangat banyak ya, mulai dari tidak hanya sebagai khusus tempat sholat saja, tapi juga sebagai pendidikan, ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, politik, bahkan untuk dalam sudah dijelasin juga untuk mengadili permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan secara bersama, terus untuk musyawarah juga. Dan 3 fungsi yang harus dipertahankan sampai saat ini, yaitu pertama terkhusus yaitu sebagai tempat ibadah, yaitu sholat. Yang kedua sebagai tempat konsultasi atau komunikasi, baik itu secara ekonomi, sosial, dan budaya. Dan juga sebagai tempat pendidikan. Dan ada juga ibrah dari pembahasan ini yang bisa kita ambil. Pertama, anjuran untuk sholat berjamaah dengan orang-orang soleh. Maksudnya dengan adanya masjid ini itu bisa meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita, dan untuk sama-sama menyatukan satu hati gitu ibaratnya. Anjuran juga untuk sholat berjamaah ini untuk sama-sama melakukan sholat dengan beramai-ramai, tidak dengan sendiri, karena kan sholat berjamaah kan lebih baik ya daripada sholat sendiri. Dan juga di ayat 108 itu ada sifat mahabbah. Maksud dari sifat mahabbah itu adanya sifat cinta Allah kepada kita, seperti dalam surat At-Taubah ayat 108 yang artinya bahwasanya tuh Allah menyukai orang-orang yang bersih. Jadi kalau kita di masjid kan kayak ngerasa gimana ya, kalau kita nggak wudhu itu rasanya pasti aneh kalau kita dalam masjid, apalagi kalau ketika dalam sholat ya, itu udah sangat wajib. Terus niat. Nah, ada amalan hati yang benar-benar memberikan pengaruh bagi keberlangsungan suatu amalan. Seperti kita bisa lihat seperti Masjid Nabawi atau Kuba, bahkan masjid-masjid Madinah, Mekah, itu masih tetap menjadi tempat hal-hal yang dituju untuk selalu untuk bisa sholat di sana, bahkan masih tereksis hingga saat ini. Itu karena pada awalnya juga dibangun atas dasar ketakwaan dan keikhlasan. Dan kita juga bisa belajar dari firman yang tadi dari Allah dan Rasul, di mana hal ini bisa menjadi menutup pintu ataupun celah-celah yang mengantarkan kesyirikan ataupun keburukan, baik itu maksiat ataupun kekufuran. Dan juga diharapkan masjid ini sebagai khairu ummatin dalam Quran surah Al-Imran ayat 110, yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah presentasi kami hari ini.
Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan dalam menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh memberikan pertanyaan. Ya, langsung diskusi, boleh, silakan. Nanti saya ingin share video juga ya, ada video tentang bagaimana sih keadaan Masjid Nabawi ketika dibangun pertama kali sama Rasulullah itu, biar kita bisa compare betapa bersyukurnya kita ketika melihat masjid kita sudah bertembok kokoh gitu ya. Jika zaman Rasulullah itu belum seperti kita. Nanti bisa kita lihat bareng-bareng. Saya lagi cari videonya dulu. Bisa dilanjutkan ke permin pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ya. Firly ingin menanyakan dua hal. Yang pertama, bagaimana fungsi masjid dalam konteks kehidupan umat Islam terkini menurut kelompok 9? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana strategi dalam menumbuhkan rasa keinginan dan kemauan untuk melaksanakan pertunjukan Allah di masjid agar masjid itu selalu ramai gitu, tidak sepi oleh umat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti pertanyaannya ada dua ya. Pertama, bagaimana fungsi masjid dalam konteks Islam masa terkini menurut kelompok kami, dan yang kedua, bagaimana cara memakmurkan masjid atas pertunjukan-pertunjukan yang diadakan di masjid agar orang-orang pada ikut serta di dalam masjid untuk meramaikan gitu ya. Ya, benar itu, Kak. Ini mau dijawab langsung atau gimana? Diskusin dulu ya. Terserah. Mungkin Zulfa boleh jawab dulu ya. Ini mau nanti one by one atau satu orang aja yang jawab? Terserah kelompok 9. Gantian dong. Gantian. Saya agak bingung di sini, Zulfa Malika sama Endah Fitria. Sama ya kalian berdua ini. Beda, Pak. Hampir mirip ya. Ini ya, jilbabnya kebetulan sama maskernya juga gelap gitu. Kebetulan sama, Pak. Kebetulan sama ya. Oke, ya nggak apa-apa. Nah, tadi kata saya lah kok namanya berubah jadi apa tadi, Endah ini. Oh ya udah nggak apa-apa. Ternyata ada janjian pakaiannya. Baik, pertanyaan Firly tadi yang pertama, bagaimana fungsi masjid dalam konteks Islam masa terkini menurut kelompok kami? Fungsi dari masjid itu banyak ya, cuman ada hal-hal yang bukan tidak bisa ya, yang tidak jarang atau dilakukan di masjid saat ini, seperti misalnya mungkin membahas tentang pemerintahan. Kan kalau dulu kan untuk sebagai sentra pusat pemerintahan ya, bukan sentra pusat pemerintahan tapi lebih ke diskusinya di situ sebagai ilmu pengetahuan. Tapi kalau menurut kami itu masjid itu bisa dilakukan sebagai sumber ilmu pengetahuan, baik itu dengan halakoh maupun dengan mentoring, yang kalau kita sering dengar untuk kumpulan kecilnya mentoring ya, kalau halakoh kan lebih besar lagi, sebagai tempat pendidikan. Ada di masjid mana itu lupa. Nah, di dalamnya itu terdapat perpustakaan gitu,
Coba bayangin ketika kita sholat terus ada perpustakaan juga, jadi tidak hanya sholat aja di situ, tapi kita juga bisa cari ilmu di situ, bukan hanya sebagai sebatas dapat ibadah gitu. Dan juga bisa menjadi sarana konsultasi tadi Zulfa bilang, dan komunikasi. Jadi hal-hal yang permasalahan yang kita pengen tahu, kita bisa diskusiin di dalamnya gitu, bersama orang-orang yang dipercaya untuk dapat menyelesaikan juga masalah dengan yang berkaitan dengan agama ataupun hal lainnya. Terus bagaimana sih cara memakmurkan masjid agar ramai ya pengunjungnya? Tergantung sih, kan kalau saat ini tuh rata-rata kalau orang itu pengen menghadiri masjid itu karena ada sesuatu ya, maksudnya ada hal yang membuat mereka itu tertarik itu dengan hal-hal yang menarik, baik itu dari penceramahnya, baik itu dari qasidahnya, hadrahnya gitu. Jadi kita bisa buat acara yang dimana mereka itu tertarik untuk datang ke masjid itu untuk mengadai acara yang diadakan oleh masjid itu, baik itu dari, kan kalau dalam suatu acara itu kita bikin kayak pamflet gitu kan, bikinlah pamflet yang menarik juga untuk oh ternyata judulnya ini kayaknya menarik deh gitu. Terus bisa juga dengan dari keseniannya, dari yang tadi saya bilang hadrah atau marawis yang mungkin orang-orang tunggu-tunggu gitu. Dan kita juga bisa ngajaknya bukan hanya dari pamflet, kita sendiri, misalnya kita yang ngadain acaranya, kita juga bisa ajak mereka, yuk hadiri acara ini gitu. Jadi sebenarnya masjid di situ sebagai penyatuan gitu. Dari kalau bukan tanpa masjid mungkin kita udah mencar nih, tidak ada hal-hal penyatuan di dalamnya gitu. Jadi disitulah meningkatkan ukhuwah kita sama-sama di situ. Mungkin begitu Firly, kalau ada kurang mohon maaf. Ya, terima kasih Zulfa atas penjelasannya. Ya, ada yang mau nambahkan? Silakan. Ditambahkan jawabannya ataupun mungkin di komen. Pak, izin menambahkan jawaban Zulfa yang tadi strategi. Ya, silakan. Menurut saya agar masjid yang dibuat dengan megah, sayang kan kalau misalkan tidak ada, masa sepi, tidak ada yang mendatangi masjid gitu. Menurut saya strateginya yang paling ampuh adalah dengan cara menyebarkan ketika misalkan sesuatu ada event atau ada acara yang memang harus dihadiri oleh banyak orang. Di masa zaman sekarang kan teknologi sudah semakin di depan, mungkin dengan melalui teknologi menyebarkan media sebagai pemberitahuan atau informasi tentang sesuatu acara atau event yang ada di masjid tersebut dengan topik yang menarik, juga dengan narasumber atau misalkan ustadz yang sedang ramai yang sedang menarik perhatian orang untuk datang ke masjid. Itu aja sih Pak menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Reza Palevi dari Prodi Informatika. Saya mau izin bertanya. Sebenarnya tuh apa sih hukum tidur di masjid bagi seorang muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Fahmi, fenomena masjid menjadi tempat jual beli dan hukumnya. Maksudnya itu, contohnya itu kayak misalkan jual peci di dalam masjid, sering saya lihat sih, tapi hukumnya itu haram. Dan juga ada yang bilang dalam hadis,
Ada hadis yang cukup terkenal kemudian dijadikan dasar untuk mengharamkan jual beli di dalam masjid. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Jika kamu melihat orang menjual atau membeli di masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak memberi keuntungan pada daganganmu." Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Daud, Ad-Darimi, Sahih Ibnu Hibban. Dan juga beberapa ulama berpendapat mengenai hukum halal atau haramnya melakukan kegiatan ekonomi di area masjid. Imam Nawawi dalam kitab Syarh An-Nawawi ala Sahih Muslim juz 5 menjelaskan, berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, yakni sesungguhnya masjid-masjid itu dibangun untuk tujuan tertentu. Maksud dari tujuan tertentu adalah zikir, sholat, dan mencari ilmu. Karena itu Imam Nawawi menyampaikan masjid itu dilarang mengerjakan sesuatu yang dijadikan sebagai mata pencaharian untuk pribadi. Ya, terima kasih. Gimana Muhammad Fahmi? Apa sudah cukup jelas? Ya, terima kasih, Bang. Jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Iya, silakan. Ya, sebetulnya ini penjabarannya cukup panjang juga sih. Sebetulnya poinnya hanya sekitar 1-2 kalimat. Mohon maaf ini sebelumnya penjabarannya mungkin cukup panjang, tapi ini kurang lebih terjadi dengan kehidupan saya secara langsung sih. Jadi begini, pada sebuah masjid kan biasanya terdapat organisasi seperti Rohis gitu, misalnya terdapat organisasinya, struktur organisasi dan kegiatan dari organisasi itu. Saya masih bingung tentang bagaimana organisasi yang baik itu terbentuk, sedangkan misalnya organisasi itu masih baru terbentuk. Karena terdapat organisasi yang baru terbentuk, tapi belum terjadi diskusi yang intensif pada organisasi yang baru terbentuk tersebut, seperti pada pemilihan ketuanya, yaitu yang menentukan siapa yang akan mengajukan ketuanya hanya satu orang dan tanpa diskusi. Jadi terkesan buru-buru dan seolah-olah satu orang itu adalah bosnya. Karena menjadi tanda tanya dari mana ketuanya itu layak untuk menjadi ketua dan orang-orang yang diajukannya itu tidak noob dan tidak keberatan gitu. Maksudnya tidak newbie atau tidak amatir gitu. Terus yang ternyata itu adalah ketua sementara, sedangkan bendahara dan sebagainya sudah, sedangkan anggota lainnya kurang mengetahui tentang hal itu karena belum terjadi diskusi. Misalnya pada saat ini yang masih masa pandemi seolah-olah harus menunggu offline untuk diskusi tersebut, dan pada kerangka pelaksanaannya, pada kerangka kegiatannya belum tergambar seperti apa kerangka pelaksanaannya itu sendiri, sementara ketua dan sebagainya sudah ditentukan. Apakah yang saya sebutkan tadi adalah contoh organisasi yang baik? Bagaimanakah membangun dan memelihara organisasi yang baik? Sedangkan misalnya pada organisasi itu, jika ada yang berpendapat atau berdiskusi, ada yang tersinggung dengan pendapat atau diskusi itu tersebut, dan yang si berpendapat atau orang yang mengajukan saran atau pendapat tersebut menggunakan kata-kata yang kurang pantas, dan bagaimana pendapat itu bisa menjadi pendapat yang baik itu. Maksudnya terjalin hubungan yang baik itu antar setiap anggotanya. Baik Kak Erna, Kak Maul. Tunggu deh. Jadi intinya begini. Apakah yang saya sebutkan yang tadi itu adalah contoh organisasi yang baik? Terus bagaimanakah membangun dan memelihara organisasi yang baik? Sedangkan misalnya dalam mengajukan saran atau pendapat masih terdapat saran atau pendapat yang kurang baik, dan masih belum ada diskusi yang kurang baik, dan anggota-anggota dari kelompok tersebut belum terjalin hubungan yang baik dan tidak terbuka dari setiap anggota-anggota itu. Jadi seolah-olah dalam pelaksanaannya terkesan
buru-buru, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Tapi saya sebetulnya juga masih bingung dan masih kurang paham gitu bagaimana pelaksanaan dalam sebuah organisasi yang baik. Mohon maaf kalau kepanjangan dan dari kata-kata saya ada yang kurang pantas. Terima kasih. Baik, Kamal. Berarti ini maksudnya itu bagaimana cara, maksudnya apakah organisasi itu baik atau tidak, dan bagaimana apa namanya agar Memulihkan ya. ya pengurusan itu dipelihara secara dengan baik, walaupun pada dasarnya awalnya pemilihannya dengan apa ya, bukan dengan cara yang baik, dengan tata cara mungkin ya, hal-hal yang itu sedikit bertentangan. Begitu ya, Kak Maul? Maaf, gimana tadi putus-putus ya? Enggak, untuk soal Kak Maul itu berarti apakah organisasi itu baik atau tidaknya gitu ya? Apakah yang kriteria organisasi yang saya sebutkan itu baik? Terus bagaimanakah organisasi yang baik itu? Terima kasih. Baik, mungkin soal Kamal nanti akan dijawab. Kita akan jawab dulu pertanyaan dari Kak Reza ya. Tadi Baik. Kak Reza bertanya bagaimana hukum tidur di dalam masjid. Ini yang saya baca juga. Pertama, orang yang sedang beriktikaf itu boleh tidur di masjid berdasarkan sepakat ulama ya. Dibolehkan bagi orang yang iktikaf untuk tidur di masjid dengan sepakat ulama, yaitu disyariatkan untuk menetap di masjid dan tidak boleh keluar dari masjid kecuali ada hajat yang tidak memungkinkan yang dilakukan di masjid. Dan Rasulullah SAW ketika itikaf sama sekali tidak masuk rumah kecuali karena menunaikan hajat manusia. Hadis riwayat Muslim 297. Yang kedua, hukum tidur selain orang itikaf, mayoritas ulama itu berpendapat boleh tidur di masjid bagi orang yang butuh untuk istirahat atau orang miskin yang tidak memiliki tempat tinggal. Seperti hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, ketika masih muda, bujangan dan belum berkeluarga, beliau tidur di Masjid Nabawi. Hadis riwayat Bukhari ayat 440. Hadis riwayat Bukhari 440. Dan yang ketiga itu harus jaga ketertiban dan kebersihan kesuciannya, di mana masjid itu dibangun sebagai tempat untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi siapapun yang melakukan hal mubah seperti makan atau tidur selayaknya menjaga masjid dari kotoran juga maupun najis dan tidak boleh mengganggu orang yang menjalankan ibadah. Yang keempat, ada juga atas izin takmir, di mana jika pihak takmir menetapkan aturan larangan untuk tidur di masjid, maka jamaah berkewajiban menghormati aturan ini, sehingga mereka tidak boleh tidur di masjid karena takmir membuat aturan ini tidak lain adalah untuk kemaslahatan dan ketertiban masjid itu sendiri. Terima kasih. Bagaimana Kak Reza? Terima kasih Kak Zulfa, udah sangat jelas. Baik, terima kasih juga. Maaf, mungkin untuk pertanyaan yang saya tadi sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Terima kasih. Sudah terjawab semua ya? Belum Pak, pertanyaan dari Kak Ma'ul mengenai bagaimana kriteria organisasi yang baik dan bagaimana organisasi yang baik itu. Apakah yang tadi saya sebutkan itu adalah kriteria organisasi yang baik dan bagaimana kriteria organisasi yang baik itu terbentuk? Terima kasih. Baik, gimana Adit? Adit mau jawab?
Bentar, masih dirancang dulu ya. Dirancang ya jawabannya. Ya. Ini maksud sama Erlangga organisasinya ini organisasi Risma gitu ya, Remaja Islam Masjid gitu. Ya mungkin seperti itu Pak. Oke. Karena kalau udah ranahnya ke pengurusan masjid udah beda lagi, bukan organisasi namanya, pengurus ataupun DKM namanya, Dewan Kemakmuran Masjid gitu. Kalau yang seperti tadi memang dia domainnya berarti untuk anak-anak pemuda, bagaimana caranya mereka itu bisa memakmurkan masjid untuk kalangan-kalangan muda-mudi gitu. Dengan ngisi acara-acara rohis, acara-acara yang tadi kalian sebutkan itu. Oke, silakan diberikan jawabannya. Kalau rancangannya sudah selesai, silakan dijawab. Baik, sambil nunggu Adit juga bantu jawab, mungkin Viva juga bantu jawab ya. Bagaimana sih kriteria organisasi yang baik? Mungkin dari kalian juga pernah ikuti organisasi ya. Pada dasarnya kan setiap organisasi itu pasti dilakukan dengan sesuatu yang baik. Tidak mungkin kita menjalanin atau menetapkan suatu kepemimpinan itu bukan karena ada apanya, tapi itu karena amanah ya. Karena kan setiap hal yang kita lakukan dan itu diamanahkan kita, seharusnya awalnya itu juga baik, dengan niat yang baik. Jadi segala sesuatu yang kita untuk kan misalnya kayak remaja masjid gitu ya, kan di situ juga untuk dari sisi untuk biar anak muda sekitarnya juga ikut bergabung di sana untuk sama-sama memajukan masjid. Tidak hanya memajukan masjid tapi juga ada rasa dalam jadi mereka masing-masing juga untuk menumbuhkan jiwa untuk terpaut dengan masjid selalu gitu. Jadi kalau ketika lihat masjid, udah kayak ngerasa masjid itu sebagai hal terdekat dia gitu. Jadi bukan sebagai sesuatu yang untuk dijauhin gitu ataupun ditinggalin. Jadi untuk kriteria organisasi yang baik ini ya kita sesuai dengan tata cara yang baik juga. Ketika kita dalam pemilihan itu juga adanya pendapat, tadi juga dibilang sebaiknya kan kalau kita tentang pendapat mengenai sebuah kepemimpinan itu kan kita emang dengan cara musyawarah ya, bukan antara sepihak dengan sepihak gitu. Jadi dalam memutuskan sesuatu itu ada musyawarahnya. Dan mungkin itu sedikit aja ya. Dan bagaimana cara organisasi yang baik itu? Organisasi yang baik itu menurut kami yaitu organisasi yang tidak hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya semata, tapi dengan tugas dan tanggung jawabnya itu sebagai bentuk dia untuk memakmurkan masjid. Jadi bukan hanya sekedar lepas dari tanggung jawab aja gitu. Jadi dengan tugas dan tanggung jawab itu sebagai suatu amanah yang bukan hanya sebagai tugas dan tanggung jawab, tapi juga sebagai jalan dakwah mereka gitu. Jadi kan apalagi kan anak-anak muda ya saat ini gitu, seharusnya anak muda itu sebagai tombak kalau ibaratnya sebuah peradaban Islam itu tumbuh juga dari orang-orang mudanya. Kita lihat seperti Muhammad Al-Fatih yang ngelakuin Konstantinopel pada usia umur 21 tahun. Coba bayangin sekarang, kita di umur 21 tahun misalnya, kita udah ngelakuin apa coba? Bahkan mungkin di umur 18 tahun, kita saat ini, kita udah ngelakuin apa? Jadi banyak sekali, kalau misalnya kita lihat dari sisi, mungkin organisasi ini kecil ya, apalagi kalau misalnya di zaman para sahabat-sahabat Nabi dulu, mereka yang dibilang bukan organisasi tapi ukhuwahnya itu mantep banget gitu. Mereka sama-sama kayak bahkan keteraturan itu sangat terjaga gitu. Contoh kecilnya tadi ya seperti kayak Muhammad Al-Fatih yang mempunyai pasukan tentara yang sangat banyak, bahkan ibaratnya sebagai rekor muri sholat Jumat terpanjang gitu yang pernah saya baca. Dan dengan anggota-anggota tentaranya itu yang masya Allah sekali
tidak pernah tinggal sholat sholat wajibnya, bahkan sholat tahajudnya gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi kesimpulannya kriteria organisasi yang baik itu memberi manfaat kalau dari sisi eksternalnya, terus dilakukan dengan cara yang baik-baik, dengan cara yang baik. Terus internal sedikitnya itu tadi diadakan musyawarah gitu. Terus intinya tadi dijelaskan juga contoh dari organisasi yang baik itu. Baik, terima kasih, penjelasannya sudah cukup jelas. Tapi kalau bisa, pertanyaan yang sebelumnya saya tadi itu, apakah kriteria struktur secara internal yang saya sebutkan tadi itu sudah baik? Kalau tidak baik, apa alasannya? Kalau kurang baik, bagaimana alasannya? Jadi bagaimana struktur dari dalam organisasi itu dapat terbentuk gitu, dengan baik? Bagaimana strukturnya itu gitu? Misalnya pada organisasi yang ada pada yang saudara Zulfa laksanakan gitu. Baik, Kak Maul bisa sebutin lagi struktur Jadi yang sebelumnya jawaban yang sebelumnya tadi sudah, dan penjelasannya sudah cukup jelas sih. Terima kasih banyak atas jawaban yang sebelumnya tadi. Baik, Kak Maul. Kalau misalnya Kak Maul tadi menjelasin struktur, soalnya semua kurang ngerti tadi yang di awal. Mungkin bisa jelasin kembali struktur yang Kak Maul maksud itu bagaimana? Ini struktur yang maksudnya seperti pemimpin, terus wakil pemimpinnya, sekretaris, bendahara, atau yang lainnya, atau gimana? Jadi begini. Saya kira udah jelas ya. Jadi udah jelas tadi yang disampaikan sama Zulfa itu. Jadi kita jangan berputar-putar di ini saja gitu. Kita lanjut kepada pembahasan yang lain. Saya kira tadi tentang penjelasan organisasi itu udah banyak dicontohkan sama Zulfa. Jadi ya Erlangga ya. Jadi ya, Pak, harus pandai-pandai menangkap gitu. Bagaimana biar lebih paham masuk organisasi? Ada organisasi Risma di masjid kamu, nanti masuk situ, sama-sama makmurkan masjid, kemudian beraktivitas di situ dan sama-sama ikut dalam musyawarah dan lain sebagainya. Nanti insya Allah akan tahu. Gitu. Dan pasti di setiap masjid itu ada yang namanya rismanya. Bukan pasti sih ya, beberapa. Ketika yang namanya perhatian ataupun kepedulian ketua masjidnya ini besar kepada remaja-remaja. Tapi masalahnya sekarang ini segala macam bentuk kegiatan masjid ini terdampak oleh yang namanya COVID-19, jadi mempengaruhi yang namanya organisasi itu. Kalau bagaimana organisasi kemudian baiknya, kemudian role modelnya tadi Ustaz Zulfa sudah dijelaskan dengan baik. Kita coba kepada pembahasan yang lain. Silakan. Ya, Pak. Mohon maaf, Pak. Yang tadi dijelaskan Zulfa itu kan tentang manfaat dan secara eksternalnya. Terus kan Bapak kan tadi sebelumnya juga bilang organisasi itu, tentang organisasi itu, yang mana di organisasi itu terdapat kerangka, struktur, dan pelaksanaan kegiatan gitu. Jadi apa yang saya maksud itu, bagaimana struktur internal itu dapat terbentuk secara baik itu kalau dari dalam sisi internalnya untuk struktur organisasinya itu sendiri. Gini, caranya gini. Jadi ketika yang namanya pembentukan pengurus masjid, nanti misalkan masjid baru gitu ya, ataupun sudah ada masjid pengurus lama gitu lah. Pengurus lama nanti dia membuat yang namanya formatur. Nih, saya jelaskan nih biar paham kalian ya. Jadi formatur itu adalah tugasnya nanti dia yang akan menjadi salah satu pengurus dalam masjid. Bisa jadi dia ketua, bisa jadi nanti dia menjadi wakil. Jadi formatur itu seperti halnya dia presiden dan wakil presiden terpilih lah gitu. Nah, nanti dia yang akan menunjuk siapa yang akan menjadi bagian riayah. Riayah itu adalah bagian pemeliharaan. Ada 3 saja sebetulnya di masjid itu. Ada bagian idarah, ada riayah, ada imarah. Nah, idarah ini adalah administrasi, bendahara, sekretaris, kemudian humas dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada yang namanya riayah, pemeliharaan, prasarana dan juga bangunan. Kemudian juga bagaimana masjid itu nyaman dijadikan tempat ibadah. Kemudian yang ketiga adalah imarah. Imarah ini memakmurkan. Nah, memakmurkan itu nanti ada PHBI,
peringatan Hari Besar Islam, kemudian ada juga TPA-nya bagaimana, kemudian remajanya bagaimana. Nah, dari nanti bagian imarah itu sudah terbentuk. Nah, bagian imarah inilah nanti menunjuk siapa penanggung jawab untuk Risma tadi. Siapa yang bertanggung jawab untuk remaja Islam Masjid? Oh, misalkan Bapak Erlangga bertanggung jawab. Nah, Bapak Erlangga ini bertanggung jawab atas yang namanya kelancaran organisasi-organisasi yang dibawahi oleh remaja Islam Masjid. Oh, di dalamnya ada yang namanya kegiatan hadroh. Bagaimana hadroh itu diajarkan nanti. Oh, ada pencak silat. Nanti bagaimana yang namanya pencak silat itu diajarkan. Siapa gurunya, dari mana. Jadi nanti Pak Erlangga inilah yang bertanggung jawab. Gitu. Kemudian nanti memilih siapa ketua Rismanya. Gitu. Ketua Rismanya siapa, sama wakil ketuanya siapa, sama bendaharanya siapa, sekretarisnya siapa. Nanti dari mereka itu, mereka lah nanti akan memilih teman-teman mereka sebagai pengurus masjid. Sebagai pengurus masjid. Sebagai pengurus remaja Islam Masjid. Gitu. Ya, jadi terstrukturnya dari atas, dari top down, gitu ya. Bukan bottom up, top down. Jadi dari atas ke bawah strukturnya, dan itu sudah ditandatangani oleh yang namanya ketua masjid tadi ataupun ketua DKM yang terpilih tadi, gitu. Jadi adapun yang namanya strukturnya bagaimana, ya nanti diserahkan kepada ketua Rismanya tadi. Jadi dipilih misalkan sama Pak Erlangga tadi kan, sama Erlangga dipilih siapa ketua. Misalkan ketuanya adalah Asberg. Nah, Asberg ini anak muda gitu kan. Anak muda. Nanti dia milih siapa yang jadi sekretaris. Siapa yang jadi sekretarisnya, bendaharanya. Kemudian nanti struktur bawahnya itu dipilih juga orang-orang pilihan. Gitu. Nanti nama-namanya barulah diajukan kepada ketua Dewan Kemakmuran Masjid. Disetujui, kemudian nanti ditempel di masjid. Gitu. Barulah dimulai yang namanya organisasi itu. Perlu dilantik nggak Pak? Perlu dilantik nggak apa-apa. Boleh juga nggak apa-apa dilantik. Siapa nanti yang melantik? Ketua masjid. Gitu. Ataupun Dewan Kemakmuran Masjid. Gitu. Jadi segala macam acara anak-anak muda nanti dibawahi oleh yang namanya Asberg. Gitu. Penanggung jawabnya adalah Asberg. Gitu. Ada urusan-urusan apa segala macam, karena Pak Erlangga ini adalah yang membawahi anak-anak Risma dari bagian pemakmuran, nah, maka nanti konsultasinya adalah ke Erlangga. Gitu. Jadi anak-anak muda tadi, anak-anak remaja yang masuk dalam organisasi Risma tadi, konsultasinya kepada siapa? Kepada Pak Erlangga tadi. Gitu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi itu kalau strukturalnya kayak gitu, secara strukturnya gitu. Jadi jangan main asal pilih kemudian melantik diri sendiri. Nah, nggak boleh kayak gitu. Nah, jadi harus pengetahuan yang namanya ketua DKM sama sekretaris DKM. Nah, itu contoh-contoh yang saya ketahui, dan itu skema-skema yang ada di di dalam pandangan saya, karena saya di Tangerang masjid seperti itu juga. Kalau yang di Bandar Lampung ini dia belum berjalan. Karena memang bukan masjid besar, masjid kecil gitu ya. Kalau di kampung saya di Tangerang itu, di Kampung Warung Mangga, di Cikokol gitu ya, di Pinang, dekat Gading Serpong, itu ada yang namanya pelatihan seminggu sekali silat Betawi. Ada silat Betawi. Kemudian marawisnya hidup. Kemudian kajian anak mudanya juga alhamdulillah hidup. Saya pernah diajak juga untuk ngisi-ngisi gitu. Kemudian kalau maulid dan juga rajaban itu luar biasa, anak mudanya itu yang menggerakkan gitu. Nah sekarang ini bagaimana caranya agar anak-anak muda yang nanti pada 5 tahun 7 tahun lagi mereka berkeluarga, kan udah banyak kesibukan dengan kehidupan masing-masing, dengan istrinya masing-masing kan gitu. Kemudian dengan anaknya, itu regenerasinya harus nyambung gitu. Jadi kaderisasinya harus nyambung, jangan sampai terputus, jangan sampai generasi kakak-kakak kita bagus, remaja Islam Masjidnya, pas masuk generasi kita melempem gitu. Makanya jangan sampai ada yang namanya putusnya kaderisasi. Kaderisasi itu penting gitu. Ya, silakan yang lain. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Jadi kesimpulannya, biasanya kalau dari organisasi itu ketuanya mengadakan pemilihan atau langsung dipilih, yang memilih itu harus dari bagian dari atas yang mengetahui siapa yang pantas untuk jadi ketuanya itu dan dipercayakan untuk
jadi ketuanya itu, dan kemudian ketuanya itu memilih bendahara dan lain sebagainya. Baik Pak, jadi tidak asal tunjuk atau tidak asal mengajukan. Maksudnya dalam strukturnya itu terdapat kejelasan dengan sebaik-baiknya. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya. Saya mau share video ini ya, salah satu ada Museum Dar el Madinah. Jadi kita lihat bagaimana keadaan Masjid Nabawi ketika di zaman Rasulullah itu ya, bagaimana? Coba kita lihat ya. Ini adalah tempat kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah, dan pada saat itu. Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran Pak. Ini suara videonya kedengeran. Kalau nggak pakai headset mungkin agak kurang jelas suaranya. Kalau mau lebih kedengeran pakai headset ya. Ini adalah master plan miniatur yang ada di Museum Dar el Madinah. Kemudian divideokan oleh salah satu YouTuber. Nabi singgah di daerah Kuba. Di situ pula Nabi pertama kali membangun masjid yang bernama Masjid Kuba. Jadi masjid yang pertama dibangun itu bukan Masjid Nabawi. Nah, ini Masjid Kuba ya. Yang putih-putih ini masjid ya. Mohon maaf Pak, kalau dari saya gambarnya belum terlihat, mungkin saya akan coba keluar dari zoom-nya dulu, lalu masuk lagi. Ya. Yang lain kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan Pak, tapi buram Pak. Kelihatan Pak. Oh buram ya? Iya Pak, buram. Iya, agak buram gitu. Agak buram. Setelah itu Rasul melanjutkan perjalanan dengan menggunakan onta kesayangannya yang bernama Qaswah. Onta itu secara spontan berhenti kecapean. Nah, Nabi memisahkan antara Makkah dan Madinah, antara Jabal Uhud dengan Nabawi. Itu yang tadinya tandus kering menjadi subur. Nah ini dia nih, ini Masjid Nabawi yang di zaman Rasulullah. Yang dikubur Habiyah. Ya, dan ada tempat khusus tuh yang kita cari KPD, itu adalah makam khusus, yaitu Utsman bin Affan yang paling tinggi itu ya, pisahkan sendiri. Kalau yang lainnya umum, siapa aja bisa. Oh gitu. Nah ini dia. Jadi dulu Masjid Nabawi itu hanya segini saja. Nah ini yang kursor saya kelihatan nggak kursor? Kelihatan Ustaz. Nah ini adalah tempat di mana orang-orang yang tidak memiliki tunawisma ya. Orang-orang di Madinah dulu itu ada namanya Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu siapa? Ahlus Sufah itu adalah orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal, kemudian sama Rasulullah diperbolehkan untuk tinggal di sini gitu. Ini kiblat ya, ini mihrab. Ini mihrab, mimbar Rasulullah, kemudian di sini adalah rumah Rasulullah sama beberapa istrinya, ada Aisyah, ada Hafsah di sini. Ya. Jadi rumah Rasulullah ini nempel sama Masjid Nabawi. Nempel dengan Masjid Nabawi. Nah, ini pelepah-pelepah kurma atasnya. Jadi atasnya ini pelepah-pelepah kurma. Jadi tadi kalau boleh nggak sih tidur di masjid itu? Nah, tidur di masjid itu boleh nggak sih? Nah, Imam Syafi'i tidak mengharamkan. Kalau Hanafi memakruhkan. Kalau Maliki membolehkan, gitu. Karena kenapa? Karena di zaman Rasulullah membolehkan yang namanya tidak mengharamkan orang-orang, bahkan menyuruh mereka untuk tinggal di sini. Ini adalah batas yang ada pelepah kurmanya sebagai atapnya ini tempat tinggal Ahlus Sufah. Jadi mereka kalau tidur di sini, kemudian juga beristirahat di sini, gitu. Jadi bukan hanya orang bertikaf saja. Tapi kan itu catatannya orang yang tunawisma, gitu ya. Orang tunawisma. Sekarang ini orang tunawisma sudah beda lagi keadaannya dan kondisinya. Bahkan mungkin ada yang dinaungi ataupun diurus sama dinas sosial yang ada di daerah-daerah kan gitu. Kemudian ini tempat sholat. Ya, ini tempat sholat segini nih. Ini tempat sholat. Jadi Rasulullah ada di sini, mimbarnya ada di sini. Jadi Masjid Nabawi itu dulu ketika yang namanya panas, baru dipasang yang namanya pelepah kurmanya. Kalau sedang sejuk apa segala macam bisa dibuka.
Gitu. Jadi hanya sebatas bukan bangunan utuh yang beratap. Ya, Masjid Nabawi yang pertama pada saat itu kiblatnya belum ke sana, belum ke Mekah, tapi ke Baitul Maqdis. Ini adalah tempat di mana tidak ada tempat yang untuk tempat Nabi berdiam atau bermalam. Hanya orang tersebut memberikan tanah, dibangunlah rumah yang terbuat dari pelepah kurma di mana agar Nabi bisa tinggal dan bermalam di situ. Pada tahun kedua inilah ya terjadi perpindahan kiblat dari Masjidil Haram ke dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Oh, jadi yang pertama tadi itu kiblatnya ketika masih ke Yerusalem, masih ke Baitul Maqdis. Yang sekarang ini fotonya adalah Masjid Nabawi ketika kiblatnya sudah pindah ke Masjidil Haram. Nah, ini adalah ya perluasan pertama terhadap pembangunan Masjid Nabawi yang dilakukan pada saat Nabi masih ada. Diluasin lagi. Ya. Nah, ini rumah Rasulullah bersama istri-istrinya. Ini adalah rumah-rumah istri Nabi nih, berderet tuh, nggak ada ngiring ya, empat itu dideretin semua. Nah, ini adalah perluasan Masjid Nabawi pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Iya, tapi Suaranya kedengeran ya? Dengeran, Pak. Oke. ini hanya sekedar untuk menguatkan bangunan, tidak memperluas, tapi untuk menguatkan bangunannya saja. Belum. Nah, inilah pelepah kurmanya sudah menjadi apa namanya? Di perluasan Masjid Nabawi pada masa Umar bin Khattab. Ya, yang dimana orang-orang fakir Quraisy itu mewakafkan atau memberikan tanahnya itu untuk dibangun atau perluasan Masjid Nabawi. Ini adalah ya sahabat yang paling kaya, yaitu Utsman bin Affan. Semua dibangun atas biaya dia. Ya, memperluas, ya kan? Dari tadinya hanya sekedar tanah dan debu dirubah menggunakan batu. Nah, ini adalah pertama kali ya pembangunan masjid yang sudah berbentuk benar-benar seperti masjid, yaitu pada masa Al-Walid bin Abdul Malik. Ya, Al-Walid bin Abdul Malik, dan disinilah ditempatkan makam atau pada zaman Raja Abdul Malik dalam Masjid Nabawi. Dan pada saat ya masa Al-Abbasi pertama kali itulah dibangun tempat wudhu yang berada di tengah-tengah masjid ketika itu. الدولة المملوكية المماليك هم اللي بنوا القبب الصغيرة بنوا قبة المحراب والقبة الخضراء اللي هم يجعلونها رصاص. Nah, ini adalah ya pertama kali dibangun ya seperti kubah-kubah ya yang kita lihat nampak itu. Ini adalah dibangun sejak adanya sistem kerajaan di negara Arab Saudi ini. Dan yang nampak itu yang paling tinggi itu adalah yang berwarna hijau, yang dimana tempat kita tahu adalah Raudhah atau makam Nabi. الدولة العثمانية نفس القبة دهنتها باللون الرصاصي الأخضر، اللون الرصاصي ودهنت باللون الأخضر في عهد الدولة العثمانية. Dan pada masa Utsman tadinya kan menaranya itu atau kubahnya itu warnanya abu-abu, dirubah menjadi hijau. Awalnya abu-abu semua itu dirubah menjadi warna hijau. Pada masa Sultan Abdul Majid Al-Awwal. بعدها الدولة السعودية الملك عبد العزيز والملك سعود. بس اسمع في سؤال، لماذا تغير اللون إلى الأخضر؟ كانت القبة الآن الحديد لما يصدي يتحول إلى اللون الأصفر، لكن الرصاص لما يصدي يتحول اللون الأخضر، فحولوها كامل إلى اللون الأخضر. Ini pakai bahasa Arab nih, kalian paham nggak bahasa Arab? هي أساسها رصاص. صداء الحديد يخرج لون أصفر، لكن صداء الرصاص يخرج اللون الأخضر. Awalnya itu terbuat dari besi biasa,
Jadi besi biasa itu kan kalau kelamaan karat akan berubah menjadi kuning katanya. Nah, diganti kepada menggunakan timah. في اشياء غير هم ما حددوا على شيء واحد يعني اللي قال انه النبي كان يحب اللون الاخضر واللي يقول انك نفسيا تشوف اللون الاخضر ترتاح نفسيا. Ya. وفي Ada اشياء yang mengatakan kalau warna yang paling disukai oleh Nabi adalah warna hijau. Ya, kila ada juga yang mengatakan warna hijau itu akan memberikan kejernihan atau kecerahan pada pandangan kita. الملك عبد العزيز والملك سعود وسعوا المسجد وغيروا الشكل الخارجي بالكامل. لهذا الحجم 300,000 مصلي كان يصلي في المسجد. Dah Malik Abdul Aziz ya, dialah Malik Saud, dialah yang pertama kali memperluas dan membentuk Masjid Nabawi seperti ini. Pertama kali mereka melaksanakan sholat ya yang berjumlah 300.000 orang. Pertama kali sholat di dalam Masjid Nabawi telah dibangun dan direnovasi dengan sedemikian rupa. Jadi itulah. Kalau saya share lagi ini, bentar tadi. Jadi jelas tadi ya, ketika kita lihat rumah Rasulullah itu berdampingan dengan yang namanya masjid. Jadi kalau kita berdiri di dalam masjid kemudian menghadap mihrab, tahu mihrab kan, tempat imam berdiri, tempat imam itu. Nanti sebelah kiri itu adalah rumah Nabi Rasulullah SAW bersama Siti Aisyah, kemudian Hafsah dan beberapa istri yang lainnya gitu. Jadi Nabi itu makanya tidak pernah sholat tahiyatul masjid di Masjid Nabawi, karena sholat tahiyatul masjidnya sholatnya di rumah gitu. Kenapa di rumah? Karena rumah Rasulullah itu masih bagian dari Masjid Nabawi gitu. Makanya ada yang mengatakan Ustaz itu nggak usah sholat masjid tahiyatul masjid karena Nabi aja nggak pernah sholat tahiyatul masjid. Loh jangan salah, tahiyatul masjidnya Nabi itu di rumahnya gitu. Jadi bukan di dalam. Kalau kita yang rumahnya di luar di jauh dari masjid, kita disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Jadi itu tadi struktur, rancangan, gambaran, dan perkembangan dari masjidnya itu ya Pak. Baik Pak, terima kasih video materinya. Ya. Ini apa maksudnya? Waktu zaman Bani Abbasiyah ya tadi? Enggak, tadi yang pas masjid yang dari Khalid yang dibangun pada masa Khalid siapa itu tadi Ustaz? Oh iya. Zaman Raja Abdul Majid. Oke, silakan. Tadi ada yang disampaikan kenapa berubah menjadi hijau dari warna putih gitu, ada warna silver gitu ya. Karena kalau besi itu kan biasanya berwarnanya yang putih ataupun yang tadi kita lihat itu karena dia akan berkarat gitu. Dan dipilih warna hijau karena Rasulullah itu sangat menyukai warna hijau. Sorban Rasulullah itu hanya ada 3 saja warnanya. Pertama hitam, kemudian warna putih, dan yang kedua adalah warna hijau. Jadi warna hijau ini adalah salah satu warna kesukaan Rasulullah SAW. Oke, silakan. Di chat ini ada banyak pertanyaan gitu. Apa jawaban? Ada lagi pertanyaan? Baiklah, ada lagi yang mau atau ingin bertanya kembali? Pak, apa boleh juga bertanya Pak? Ini boleh, silakan.
kan di masjid itu ada bid'ah-bid'ah yang mungkin pernah orang lakuin ataupun mungkin saya pernah lakuin. Apa sih Pak bid'ah-bid'ah yang ataupun kesalahan-kesalahan yang kita lakukan seputar masjid yang pada umumnya gitu, tapi tanpa kita sadari. Soalnya masih kurang ngerti di bagian situnya, Ustaz. Bid'ah ya. Iya, Ustaz. Ya, bicara bid'ah ini kita agak sensitif ya. Bid'ah ini banyak orang yang kadang mengartikannya itu letterlock gitu. Jadi kalau di masjid ini, kalau orang yang dia itu literalis, nih ya, literalis ini letterlock lah ibaratnya, hanya mengandalkan dari yang namanya omongan Nabi Muhammad, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, gitu kan. Semua hal yang baru yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah itu adalah kesesatan, dan semua kesesatan adalah neraka, adalah di neraka gitu. Itu biasa dari dia seperti itu. Gitu. Adapun bid'ah-bid'ah yang kita tahu yang banyak dilakukan di masjid, bisa jadi yang namanya bid'ah itu terjadi karena orang yang melakukannya itu dia tidak paham sumber-sumber yang aktual ataupun sumber-sumber yang dia reliable, entah itu dari hadis ataupun dari yang namanya Al-Quran, kan gitu. Contohnya ada sebuah masjid di Banten itu yang berdampingan dengan makam, gitu ya, berdampingan dengan makam ataupun bersandingan dengan makam. Nah, orang yang berziarah dan sekaligus dia posisinya ada di masjid tadi, nah dia memohon ataupun dia meminta barokah dari makam tersebut, gitu. Minta barokah ataupun minta yang namanya keselamatan dari makam tersebut. Nah, inilah yang disebut salah satu bid'ah. Itu tidak dilakukan di zaman Rasulullah dan itu diharamkan betul-betul, gitu. Diharamkan betul-betul. Ya, meminta yang namanya keselamatan dari orang yang ada di dalam kubur. Yang dibolehkan itu mendoakan orang-orang yang ada di dalam kubur tadi, gitu ya. Kemudian bid'ah yang lainnya yang mungkin terjadi di masyarakat kita yaitu adalah menjadikan masjid ini sebagai tempat apa ya, jadi nyanyi-nyanyian gitu ya. Jadi acara yang seharusnya dia digelar di luar masjid kemudian dimasukkan ke dalam masjid. Kemudian di situ ada musiknya maksudnya musik yang tidak islami lah, gitu. Musik yang tidak islami kemudian di setel di dalam masjid. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Itu tidak boleh. Nah, terkait tentang bid'ah-bid'ah yang kayak tahlil ya, ataupun yang tahlil ataupun maulud dan juga rajab. Kan biasanya banyak orang yang melakukan maulid Nabi, rajaban, ya kan, kemudian tahlilan gitu. Tahlilan ini kalau kita bicara tahlilan panjang pasti. Nah, maulud dan rajab aja contohnya, kita ambil contoh ya. Pasti kalian di daerah kalian juga banyak kan maulidan dan juga rajab. Saya masih setuju yang namanya maulid itu diadakan gitu. Walaupun memang ulama-ulama kebanyakan dari Saudi Arabia memang tidak melaksanakannya. Negara-negara Islam yang melaksanakan itu biasanya Mesir, kemudian Yaman, Indonesia. Mesir, Yaman, Indonesia itu melaksanakan yang namanya maulid. Bahkan di Yaman itu maulid diadakan sangat meriah sekali. Karena kenapa? Karena memang di Yaman itu banyak sekali keturunan-keturunan Rasulullah yang menjadi tokoh-tokoh agama di sana gitu, para habaib. Nah, maulid ini dilaksanakan itu sah-sah saja, asalkan memang di dalamnya menceritakan tentang yang namanya bagaimana Rasulullah dilahirkan ataupun keadaan di mana Rasulullah dilahirkan. Jadi isinya yang penting untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai namanya maulid itu diisi dengan acara-acara yang tidak etis, acara-acara yang tidak normal gitu kan, atau bahkan dimasukkan nyanyian-nyanyian yang dia itu melampaui batas gitu. Jadi kalau maulid itu isinya malah menjelekkan orang lain, malah menghina orang lain, malah menyudutkan pemerintah, bukan saya membela pemerintah ya, menyudutkan dan juga mengkritisi habis-habisan bahkan menghina yang namanya pemerintahan yang sekarang ini, bukan saya membela ya maksudnya.
itu sudah melenceng dari yang namanya tujuan diadakannya Maulid Nabi. Gitu. Kan kadang ada penceramah-penceramah yang kayak gitu kan. Penceramah yang dia itu ketika dipres ternyata isinya cuma segini loh. Isinya apa mungkin hanya sedikit saja, tetapi yang lebih banyak 70% bahkan 80% itu adalah cerita yang mungkin ngawur kemana-mana dan mengkritisi pemerintah ataupun menjelek-jelekan pemerintah yang sekarang ataupun pemerintahan yang memang sebelum zaman Jokowi juga gitu. Maksud saya gitu. Nah, jangan sampai kita mendengar seperti itu ataupun jangan sampai kita membiarkan yang seperti itu. Kalau saya jujur saja, kalau ada penceramah Maulid Nabi kemudian dia malah isinya tidak keluar dari konteks, jauh sekali keluarnya, saya minggat gitu. Saya langsung cabut aja gitu. Karena lama-lama mendengarkan malah tidak mendapatkan yang namanya sirah nabawiyah, malah yang lain gitu, yang tidak bermanfaat dan sia-sia. Kemudian sama halnya dengan rajaban juga. Memang di zaman Nabi tidak ada yang namanya Maulid sama rajab, itu tidak ada. Terus apakah ini dikatakan bid'ah? Ya memang itu bid'ah, tapi bid'ahnya ini adalah bid'ah yang hasanah. Nah, bid'ah hasanah ini adalah bid'ah yang baik, hal sesuatu yang baik. Bisa jadi itu bid'ah sayyi'ah, atau bisa jadi bid'ah mungkaroh, ataupun bisa jadi namanya bid'ah makruhah, macam-macam namanya bid'ah itu. Ada bid'ah hasanah, sayyi'ah, mungkaroh, makruhah, kemudian bid'ah dolalah, ya, banyak bentuk-bentuknya. Dibagi oleh Imam Syafi'i banyak bentuknya. Nah, kemudian kenapa saya sebut ada bid'ah hasanah? Karena Rasulullah SAW banyak bukti-buktinya Rasulullah itu mengapresiasi para sahabat yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan para sahabat dan baik diacungkan jempol oleh Rasulullah SAW. Contohnya adalah ada seorang sahabat yang dilaporkan, ya Rasulullah ini si Fulan ini bacanya ketika sholat bacaannya Qul huwallahu ahad terus gitu kan. Bacanya Al-Ikhlas terus aja baca Al-Ikhlas gitu. Kemudian si para laki-laki yang melapor ini dijawab oleh Rasulullah bahwasanya dia cinta memang dengan bacaan Al-Ikhlas itu. Oh, bukan gitu. Maksudnya yang tadi baca itu, yang sering baca Al-Ikhlas itu dipanggil oleh Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, ya Fulan, kenapa kamu sering baca Al-Ikhlas? Kenapa tidak surat yang lain? Kata dia, saya cinta ya Rasulullah dengan dengan sifat-sifat Allah yang ada di dalam surat Al-Ikhlas ini. 5 sifat Allah ataupun 5 ciri-ciri Tuhan, ciri-ciri Allah yang ada di dalam surat Al-Ikhlas ini. Masya Allah, langit bumi langit dunia terbuka untukmu dan juga para malaikat bertasbih untukmu gitu. Jadi luar biasa, itu diapresiasi oleh Rasulullah dan juga kalau sudah apresiasi berarti bukan sudah dibolehkan lagi kan gitu. Berarti memang ya tidak apa-apa. Padahal Rasulullah tidak mengajarkan itu. Kemudian juga ada yang namanya sahabat dia itu ketika tidak bacanya panjang. Kan kalau kita kan sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Dia punya bacaan yang lebih panjang dari itu. Kemudian Rasulullah mendengar ketika mengimaminya. Ketika selesai sholat, jadi ketika sholat itu si yang baca i'tidal panjang itu terdengar suaranya dan dia beda dari yang lain kan gitu. Kok panjang sendiri nih orang. Jadi i'tidalnya agak lama gitu. Ketika selesai sholat Rasulullah kemudian menegur. Siapa tadi yang diantara kalian membaca i'tidalnya panjang? Rasulullah nanya lagi. Ketika bertanya itu belum ada yang jawab gitu. Karena yang melakukan i'tidal panjang tadi ataupun yang membaca i'tidal panjang tadi dia takut, ragu-ragu. Dia takut diomelin sama Rasulullah kan gitu. Takut kena omelan gitu. Ini jangan-jangan salah ataupun jangan-jangan nggak dibolehin sama Rasulullah. Rasulullah tanya lagi, siapa yang tadi membaca itu? Kemudian sampai 3 kali ditanya lagi, ternyata tidak ada yang jawab. Akhirnya Rasulullah, saya ingin ngasih tahu bahwa saya tadi banyak malaikat yang berkeliling di atas kita ini mendoakan orang tersebut. Pas dia ngomong kayak gitu baru saya ya Rasulullah baca. Nah, jadi giliran dikasih tahu sama Rasulullah kayak gitu baru dia ngacung gitu. Oh ternyata itu baik gitu kan. Baik juga. Yang penting doanya adalah doa yang baik-baik. Jadi ini adalah salah satu contoh bahwasanya bid'ah itu ataupun hal baru yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu ketika itu baik maka itu boleh diikuti dan tidak menjadi masalah.
Karena dalam hadisnya man sanna sunnatan hasanatan fil islami falahu ajrun. Barang siapa yang memunculkan satu sunnah kebaikan ataupun satu hal baik di dalam Islam, maka dia memiliki pahala di atasnya, satu pahala. Gitu ya. Jadi kita membuat hal yang baru dan hal yang baru itu baik tidak bertentangan dengan syariah, tidak bertentangan sekali lagi, tidak bertentangan dengan syariah, tidak membentur-benturkan yang namanya syariah, maka kita akan mendapat yang namanya pahala. Kita akan mendapat yang namanya kebaikan tadi. Gitu. Tapi ketika yang namanya satu hal yang baru tersebut muncul kemudian membentur-benturkan kita dengan yang namanya syariah, gitu ya, dengan yang namanya syariah Rasulullah, syariah Islam ini, maka hukumnya sudah dipastikan haram, tidak dibolehkan. Apa contohnya bid'ah-bid'ah yang tidak dibolehkan? Contohnya misalkan berzikir dengan berteriak-teriak gitu kan, berzikirnya dengan teriak-teriak, ataupun mungkin sholat dengan tidak memakai tumakninah. Kan ada tuh di Blitar, sholat tarawih dalam waktu 10 menit 32 rakaat, 21 rakaat selesai. 10 menit, bayangin coba. Nah, itu bukan bid'ah yang hasanah lagi, itu sudah bid'ah dolalah dan bid'ah sayyi'ah gitu. Jadi sholatnya ngebut fast and furious, itu tidak boleh kayak gitu. Nah, jadi inilah kita harus hati-hati berbicara tentang bid'ah ini. Biasanya orang-orang yang itu bid'ah itu, oh itu bid'ah itu, bid'ah itu. Kita ini tidak ada di zaman Rasulullah. Nah, dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita ini bid'ah semua sebetulnya. Ini saya pakai handphone ini bid'ah juga. Gitu. Kita pakai laptop itu bid'ah juga. Gitu ya. Nah, bukan seperti itu. Nah, bid'ah itu adalah hal-hal yang terkait tentang syariah. Gitu, terkait tentang syariah atau hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru yang dia itu ketika dia baik maka dia menjadi bid'ah hasanah dan tidak membenturkan syariah. Ketika dia berbenturan dengan syariah maka itulah yang dilarang di dalam agama Islam. Maka hati-hati berbicara tentang ini ya. Ada lagi yang lain? Jadi kesimpulannya ceramah yang baik itu, ceramah itu bukan wadah untuk menghina, dan bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik itu untuk tujuan yang baik dengan cara yang baik dan mendapatkan manfaat yang baik ya Pak, sesuai dengan syariat Islam. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Atau ada terbuka lagi nih kan, maksudnya ketika saya berbicara dan menjawab seperti ini, kok kayaknya saya kurang setuju ya, atau kayaknya saya kurang, nah mungkin ada yang seperti itu gitu. Silakan mungkin kalau ingin kita bisa bertukar pikiran jadinya. Siapa? Kalau sudah tidak ada ya berarti kita cukupkan. Izin Ustadz, ini ada yang nanya dari Adit ini. Dia nanya, katanya minta tanyain ke Ustadz, hukum makan di dalam masjid itu diperbolehkan atau tidak. Namun kalau itikaf itu diperbolehkan makan minum di dalam masjid. Nah, kalau ikut kajian Islam atau ceramah itu kan dikasih makan. Nah, itu apa hukumnya? Ya, jadi ada kita lihat konteksnya dulu ya. Kita lihat konteksnya dulu. Hukum makan di dalam masjid ini, makannya ini harus ada konteksnya. Konteksnya apa? Kalau misalkan ada acara seperti halnya musyawarah pengurus masjid, kemudian juga ada acara maulid, acara rajab, kemudian tadi acara apa tuh yang disebut Zulfa tadi, itu tidak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita bawa meja makan, bawa kursinya ke dalam masjid, udah gitu prasmanan di dalam masjid, nah itu yang nggak boleh kayak gitu ya. Saya juga pernah makan nasi kebuli di dalam masjid. Pernah saya makan nasi kebuli di dalam masjid. Gitu. Tapi emang alangkah baiknya ketika misalkan kalau masjid-masjid besar ya, masjid-masjid besar mungkin masjid-masjid raya ataupun masjid-masjid nasional itu, dia ada ruangan tersendiri khusus. Kayak Masjid Istiqlal, saya pernah masuk ke dalam ruangan dalam Masjid Istiqlal ketika bawa tamu-tamu delegasi Arab itu dari Gontor ke Jogja, dari Jogja ke Jakarta. Mereka tidak dijamu di tempat sholatnya, mereka dijamu di dalam ruangan khusus penyambutan tamu-tamu luar negeri gitu. Dan kami makan di situ, makan apa snack apa segala macam di situ. Dan nah, untuk terkait makan itu
Ya kalau kita sengaja beli nasi bungkus, nasi padang gitu kan, kemudian pengen ngadem nyalain AC di masjid, nah itu nggak boleh kayak gitu. Masuk ke masjid nggak boleh kayak gitu. Ya, kecuali kalau memang kita ada acara di dalamnya, itu tidak apa-apa gitu. Ada acara di dalam masjid, snack ataupun makan dan lain sebagainya itu tidak apa-apa karena ada musababnya, ada sebabnya kita makan di situ. Kenapa? Malah kalau kita tidak makan di situ malah membuat tuan rumah ataupun yang ini tersinggung, kan kok nggak dimakan sih? Nah, kadang makan itu kita makan ataupun mungkin sedikit aja itu bisa memberikan yang namanya persepsi yang baik terhadap orang yang mengadakan acara itu. Jadi lihat konteksnya dulu ya. Lihat konteksnya dulu. Konteksnya apa? Oke, ada lagi? Saya boleh sedikit menambahkan, Pak. Silakan. Jadi kalau dari yang saya lihat itu di dekat sini ada Masjid Raya Bintaro kan. Di dalamnya itu biasanya kalau bulan Ramadan ada kegiatan itikaf. Tapi untuk tidur dan istirahat atau makannya itu seperti yang Bapak sudah jelaskan sebelumnya sih sebetulnya. Ruangnya terpisah, yaitu untuk tidurnya itu di bawah, terus untuk makannya itu udah tersedia tempatnya, bukan pada ruang sholat itu sendiri. Kurang lebih seperti itu sih Pak, yang seperti ya, kalau sudah Bapak jelaskan sebetulnya. Itikaf sudah di Masjid Raya Bintaro itu. Ya, itikaf itu kan biasanya 10 Ramadan terakhir ya, ataupun ketika sudah masuk ke 15, 16, 17 sampai akhir. Nah, itu nggak apa-apa juga sebetulnya. Makan, minum, yang penting konsekuensinya adalah membersihkan bekas-bekas sisa-sisa makanannya, jangan sampai kotor. Jangan sampai kita makan di situ malah mengkotorkan masjid. Itu malah bisa jadi haram hukumnya. Gitu. Agar kita fokus itikaf kan, jadi makannya di situ, tidurnya di situ, dan juga istirahatnya juga di situ. Kalau saya di Malaysia malah setiap malam habis sholat tarawih, kami pasti makan-makan di masjid. Karena ada orang yang infak, ada munfikul munfik, ada orang yang munfik ngasih makanan, ada orang yang sedekah ngasih makanan, selalu penuh itu. Padahal itu bukan masjid, itu surau, itu kecil musola. Tapi kita selalu saja ada makanan setiap ada sholat tarawih gitu. Dan itu saya lihat di Indonesia belum beberapa banyak. Maksudnya ada yang seperti itu, tapi tidak secara umum meluas di Indonesia. Kalau di Malaysia hampir semuanya seperti itu. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Iya Pak, jadi dibedakan tempatnya agar menghindari dari kotor pada karpet untuk sholat itu sendiri. Baik Pak, terima kasih jawabannya, penjelasan. Oke, ditutup silakan pada kelompok 9. Baik, terima kasih kepada teman-teman seluruhnya, kepada Ustadz Akbar juga, kepada Adit, atas semoga apa yang kami presentasikan ini bisa dapat bermanfaat juga, bukan untuk diri saya sendiri dan untuk kalian semua. Amin. Dan mohon maaf juga sebelumnya jika ada salah kata ataupun kekurangan dalam presentasi ini, karena kan setiap manusia juga pasti selalu ada salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik. Kita cukupkan ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sehat ini kita jadikan modal kita untuk beraktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sarankan kepada teman-teman, kalau yang sholat wajibnya sudah berjalan dengan baik ya, maka mari beralih kepada sholat-sholat sunnahnya. Yang duhanya 8 rakaat, yang tahajudnya 8 rakaat. Kalau nggak kuat 8 rakaat, yang 4 rakaat dulu. Asal jangan diganjilkan, Pak, saya nggak kuat, Pak. 1 rakaat aja, Pak ya. Nah, jangan. Ya, 2 rakaat boleh ya. Misalkan bulan ini 2 rakaat dulu gitu kan. Nanti bulan ini 4 rakaat, 6 rakaat. Insya Allah orang-orang yang sholat duha ini rezekinya insya Allah akan Allah jamin ya. Kemudian juga qobliyah dan ba'diyahnya juga dipelihara. Terutama adalah qobliyah sholat subuh. Nah, qobliyah sholat subuh ini adalah
pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha. Khairun minad dunya, lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka jangan sampai ketinggalan sholat sunnah qobliyah subuh. Pak, saya bangunnya jam 5:30, Pak. Nggak apa-apa, sholat sunnah dulu. Sholat sunnah subuh, qobliyah 2 rakaat, habis itu baru sholat sholat subuh. Jadi, terus jangan sholat ba'diyah subuh, karena tidak ada ba'diyah subuh. Ya. Yang tidak ada ba'diyahnya itu adalah subuh, kemudian yang namanya asar. Gitu. Itu tidak ada ba'diyahnya ya. Yang lainnya qobliyah ba'diyah semua. Kemudian juga mungkin sholat hajatnya. Sholat hajat 2 rakaat juga, nanti dibaca ayat kursi rakaat pertama, kemudian kul huwallahu ahad ataupun surat al-ikhlas ayat kedua. Gitu. Nanti ketika sujud terakhir, ketika sholat hajat, apa keinginan kalian? Silakan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, Allah Maha Kaya, Allah Maha memiliki segalanya, minta kepada Allah. Kita mendapatkan pacar yang setia. Nah, jangan meminta yang namanya nanti jodoh yang soleh dan soleha gitu. Jangan minta kepada Allah pacar, ya. Meminta pasangan hidup yang soleh dan soleha dan setia. Gitu. Jadi itu ya, kita tutup kelas kita dengan bersama baca alhamdulillah rabbil alamin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Oh iya, jangan lupa baca kafaratul majelis ya.